Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi bersama saya Miftah di channel Pak Mif. Jadi di channel ini saya banyak membahas seputar dunia pendidikan, baik itu software, hardware, atau apapun yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat video saya yang ini, nanti setelah video ini selesai bisa lihat video-video saya yang lain, mungkin aja ada informasi yang bermanfaat di situ. Dan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya saya kalau upload video terbaru teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Jadi kita akan bahas tutorialnya paling dasar sendiri, atau kita bisa bilang tutorial Microsoft Excel dari nol. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Microsoft Excel, mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, jadi silakan diaktifkan dulu Excelnya. Jadi tampilan awal di Excel itu seperti ini. Kalau saya aktifkan ada menu Home, New, dan Open, dan di sini juga ada Count, Feedback, Option, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini ada blank dan beberapa pilihan template. Kalau kita klik New atau klik More Template yang di sini, nanti akan tampil beberapa template yang bisa kalian pakai. Jadi, nah ini kalau saya klik, saya scroll ke bawah, di sini banyak sekali template-template yang bisa digunakan. Di sini ada untuk kalender, kemudian untuk kolom untuk rencana, buat rencana yang berupa kolom-kolom itu, tabel itu ya. Kemudian ada diagram dan sebagainya. Teman-teman bisa buat itu. Tapi untuk sekarang kita coba pakai yang blank dokumen terlebih dahulu. Jadi ini tampilan Excel yang pertama. Jadi tampilan awal Excel itu seperti ini. Di atas ini ada beberapa menu yang mungkin bisa nanti teman-teman bisa pakai. Di sini kan namanya tab ya, di dalamnya tab baru ada beberapa menu. Sini ada menu, ada insert, kita nanti bisa masukkan chart atau diagram dan beberapa, ini ada tabel dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada formula. Nah, tab formula di sini nanti yang akan menjadi poin pentingnya, karena di Excel itu isinya kebanyakan berupa rumus-rumus. Jadi teman-teman bisa pakai ini, nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Dan kalau teman-teman lihat di tampilan Excel ini, isinya berupa garis-garis atau kotak-kotak. Teman-teman tidak usah bingung, karena itu sebenarnya tidak ada. Karena ini adalah garis bantu yang berisi dari sel atau kolom dan baris ini. Jadi perlu diketahui dulu bahwa kalau kita klik yang kiri atas ini, akan muncul sebelah sini nih, kolom ini namanya A1 ya. Jadi teman-teman, yang huruf A, B, C, D, dan seterusnya ke kanan ini, itu yang disebut dengan kolom. Dan untuk yang ke bawah, 1, 2, 3, dan seterusnya, yang berisi angka ini, itu yang disebut dengan baris. Jadi, gabungan dari kolom dan baris atau satu kotak ini, itu namanya sel. Jadi, setiap sel memiliki identitas yang berbeda-beda. Kalau kita klik di sini, saya klik sini ya. Nah, akan muncul identitas di sini yang disebut dengan C2. Jadi, kolom C, baris nomor 2. Sebelah sini, nah, berarti kolom E, baris nomor 10. Artinya setiap sel memiliki identitas yang berbeda. Dan di sini nanti akan ada beberapa menu, langsung kita praktek aja nanti supaya nggak bingung ya. Tapi secara umum nggak jauh berbeda dengan Microsoft Word ya. Ya isinya ya ini ada bold, ada huruf miring, garis bawah, kemudian penggaris tabel atau yang memberikan frame pada tabel itu, pemberian warna tulisan, dan tabel itu sendiri, dan sebagainya. Oke, nah di sini ada sebuah kolom panjang, kosong panjang. Ini adalah isi dari, atau kita sebutnya formula bar. Kalau kita ketik gini ya, nah maka akan muncul di sini. Nanti kita bisa edit tulisan ini dengan klik 2 di sini, atau bisa juga edit di sini. Tuh. Oke, lalu kita akan turun ke bawah sedikit. Di bawah sini akan ada tulisan sheet. Sheet ini ya lembar kerja itu sendiri. Dalam satu file bisa berisi beberapa sheet atau banyak sheet. Teman-teman bisa menambahkan sendiri. Cara menambahkannya bisa klik tanda plus, yang bawah ini ada tanda plus, silahkan diklik. Nanti akan menambah sheet lagi. Kita klik lagi sebanyak mungkin juga bisa.
Nah, supaya tidak bingung sheet ini isinya apa, teman-teman bisa melakukan rename atau memberikan nama. Caranya pada sheet ini silakan diklik kanan, kemudian pilih saja rename. Nah, nanti bisa diganti, misalkan saya kasih nama kelas 10, misalkan seperti itu ya. Oke. Jadi data ini isinya kelas 10. Oke, sekarang kita akan coba untuk memberikan nama atau menulis di Excel ini. Oke, misalkan saya akan buat daftar nilai. Oke. Misalkan ini daftar nilai tahun pelajaran 2020-2021 misalkan seperti ini. Nah, nanti teman-teman juga bisa menambahkan bulan atau menambahkan identitas apapun. Tidak hanya untuk daftar nilai ya, kalau teman-teman memang yang melihat video ini bukan guru ya bisa diganti, mungkin daftar hadir karyawan, daftar hadir pekerja, atau apapun ya bisa. Tapi secara garis besar intinya sama. Nah, di sini saya akan klik di sel nomor A4 ini, akan saya ketikkan nomor, nama siswa, jenis kelamin. Kemudian saya akan buat ini aja, matematika bahasa Indo. Oke, saya akan buat nama, jenis kelamin, dan nilai 2 mata pelajaran saja. Oke, kalau teman-teman perhatikan di atas ini judul tabel ini, nanti kalau sudah jadikan kita garis nyebutnya tabel ya. Nah, tabel ini kan ada di pinggir, sedangkan tabel kita nanti sampai ke sini ya, bahasa Indonesia sampai ke sini, tabel di sel E ya, sampai di kolom E. Nah, ini kita bisa luruskan pas di tengah dengan cara kita blok, kemudian sampai ke E kan, kita baca sampai ke kolom E, kita bisa klik merge and center yang ini ya, di tab home pilih merge and center, merge and center ini ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, tapi ini tidak efektif karena kita harus satu persatu. Nah, kalau banyak bagaimana? Kemudian banyak sekali daftar hadir yang harus kita merge seperti ini kan kelamaan. Jadi teman-teman bisa blok aja semuanya sampai, jangan lupa sampai ke kolom paling kanan ya, paling akhir. Kebetulan di sini adalah kolom E, saya blok. Kemudian tetap ke merge and center, tapi pilih yang panah kecilnya. Nah, panah kecil silahkan klik, kemudian pilih yang merge across ya, merge across ini silahkan diklik. Nah, ini akan terhapus. Kemudian teman-teman bisa meletakkan tulisan ini di tengah. Jadi yang pilih alignment ini pilih yang tengah. Nah, yang ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya ketika kolom itu lebar. Sebentar, saya scroll bawah ya. Nah, lebar. Nah, kolom ini ada di tulisan ini ada di bawah. Nah, kalau kita klik ini jadinya ke tengah. Kalau ini jadinya ke atas. Gitu ya. Saya back dulu. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau mau di huruf tebal silakan di blok. Di sini ada bold, silakan diklik saja. Cara singkatnya Ctrl B. Ya, maka di sini akan berubah jadi tebal. Kalau mau miring ya di I aja. Kalau underline atau garis bawah diklik saja yang U atau Ctrl U. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kolom bawahnya ada nama siswa tapi terpotong ya. Teman-teman tidak usah khawatir. Nah, setelah ini kita merge tadi, kemudian nomor ini ada di antara kolom A dan B ini ada sebuah garis pembatas. Teman-teman bisa sorot menggunakan mouse. Nah, kita bisa klik 2 kali atau bisa diklik dan kita seret ke kiri, kita persempit, atau mungkin juga bisa kita klik 2 kali, klik. Nah, akan menyesuaikan lebar tulisan yang ada di dalam sel tersebut. Nah, kemudian nama siswa, apakah bisa diklik 2 kali? Bisa, sama. Kita klik kan melebar secara otomatis. Kalau mau manual juga bisa seperti ini. Nah, kita lebarkan secara manual sesuai selera teman-teman lah ya bagaimana. Oke. Ini kalau mau dipertebal juga bisa, kita bold. Nah, sekarang kita akan coba menulis hurufnya. Nah, angka nomor urut ya. Di bawah nomor ini saya klik 1. Nah, 1 ini teman-teman bisa tarik langsung yang kotak kecil ini ya. Jadi sebelah kanan bawah ini dari angka 1 ada kotak hijau kecil ini, kita bisa tarik sampai ke sini. Tapi ini akan muncul angka 1 saja. Kita bisa rubah
di sini yang bawah ini ada auto fill option, kemudian tanda panahnya kita klik. Nah, tanda panahnya kita klik ya. Kemudian pilih yang fill series, jadi akan berubah menjadi nomor urut. Nah, misalkan teman-teman bingung, ya kok gitu, ya sesuai selera teman-teman ya. Misalkan untuk menulis nomor urut, teman-teman juga bisa begini, 1, kemudian 2, kemudian silakan diblok, kemudian yang kanan bawah sama seperti tadi. Nah, yang hijau ini silakan diklik aja, kemudian scroll, nanti akan muncul urutannya secara otomatis. Misalkan saya buat 10 siswa aja, nah ini akan menjadi siswa. Ini akan saya ketik dulu nama siswanya. Oke, misalkan sudah saya ketik seperti ini, ada di anak ini asal aja ya, jadi kalau ada teman-teman yang namanya sama mohon maaf. Kemudian jenis kelamin ini saya ketik L, B gitu ya, laki-laki, perempuan, atau teman-teman bisa juga nulisnya gini ya, laki-laki, dan seterusnya. Nah, ini akan saya ketik dulu, kemudian matematika ini nanti akan kita coba mengisi nilai. Misalkan di sini nilainya 80, angka ini berarti ya. Kemudian di sini 85 dan seterusnya. Nah, 78 dan 94. Oke, ini akan saya isi dulu biar teman-teman enak nanti. Oke, jadi ini untuk jenis kelamin tidak akan saya ketik dulu, ini saya sisakan, tadi ada yang lupa ya. Nilai sudah saya ketik seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah pernah membuat tulisan di atasnya laki-laki atau perempuan, kemudian di sini ini saya buat LP tadi ya, saya sikat aja. Nah, misalkan saya hapus dulu. Nah, kalau kita klik L, maka akan ada history. Ketika ini memang benar-benar sama, maka tekan enter aja. Jika perempuannya B, akan muncul perempuan karena kita sudah pernah ngetik di bagian atas ini, ada historinya. Oke, kemudian sekarang kita akan coba memberikan tabel. Nah, kita bloknya bisa caranya seperti ini. Dari kiri kolom nomor ini ya, sel nomor, kita tekan atau kita klik, kita seret sampai paling kanan dan kita tarik ke paling bawah dari ini. Kemudian di menu font, jadi tab home, menu font ini ada border. Jadi di sini silakan diklik saja. Nah, ada pilihan border, pilih yang all border. Maka tulisan-tulisan ini akan tergaris. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada garis-garis, itu sebenarnya tidak ada teman-teman. Hanya garis bantu saja. Nah, terkadang memang ada yang tidak suka dengan adanya garis ini, terkadang dihilangkan. Memang bisa dihilangkan, bisa. Caranya klik aja tab view ya, di sini ada grid lines ya, grid lines ini diklik maka akan hilang. Nah, ini tetap ada karena kita sudah memberikan border, jadi tetap muncul. Karena saya tidak suka ya, saya senang ada garisnya, saya klik aja ini. Oke, akan muncul lagi seperti itu teman-teman. Oke, jadi sementara itu dulu ya. Kalau teman-teman mau buat data baru di sini, maka klik aja ke sheet 2. Nah, kemudian kasih rename misalkan kelas 11 gitu ya. Oke, nanti buat data lagi. Oke, saya rasa itu. Nanti teman-teman yang pengen ambil datanya untuk belajar, akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Nanti silahkan bisa di-download. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Baik teman-teman, itu tadi tutorial Excel-nya. Jadi nanti akan saya lanjut di part kedua biar videonya tidak terlalu panjang durasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.